Shalom. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa, ya dirasa pula ya, pasti terasa. Bahasa yang sering digunakan tidak terasa. Kita sudah ada di hari Minggu yang kedua di tahun 2023. Apakah ada yang merasa ada perubahan yang baru dalam kehidupan kita 7 hari ini atau 8 hari ini? Ataukah semua terjadi biasa-biasa saja? Masih seperti yang dulu, aku masih seperti yang dulu, dan tidak ada perubahan apapun. Atau ada yang merasa bahwa sudah 8 hari ini kok saya tidak merokok lagi ya seperti tahun 2022. Saya ditawarin Shopee meskipun itu tipis-tipis, tapi saya tidak mau. Ya semoga itu berlangsung terus. Saya kok rindu untuk beribadah terus. Tidak seperti dulu rasanya malas ibadah. Saya bangun pagi itu tidak cari HP, tapi saya cari Alkitab. Tidak seperti dulu tahun 2022. Subuh-subuh cari HP dulu ya, status dulu, tapi cari Alkitab dulu tahun ini. Tahun 2022 saya menjadi pribadi yang cuek dengan istri, suami, anak-anak. Tapi sepanjang hari, 8 hari awal tahun 2023 ini, saya kok menjadi pribadi yang kalau jauh sedikit dari istri, jauh sedikit dari suami, jauh sedikit dari rumah, kok rindu pulang untuk berjumpa. Atau mungkin ada perubahan-perubahan hidup yang lain. Saya tidak mengetahui apa yang menjadi sebuah proses perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Tapi evaluasi awal ini menentukan seperti apa perjalanan lanjut kehidupan kita ke depan. Dan hari ini untuk memasuki perjalanan-perjalanan selanjutnya, semangat atau tidak, berjuang atau tidak, lebih luar biasa atau lebih tidak luar biasa lagi. Maka hari ini kita akan memulai sepanjang langkah kehidupan kita dengan menikmati bahwa ada satu pribadi yang berjuang untuk mempertahankan kehidupan kekal bagi saudara-saudara dan juga saya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin pernah mengalami, saya percaya di antara semua jemaat Talitakum yang hadir saat ini pernah mengalami yang namanya kehilangan orang-orang yang terkasih. Kita pasti akan menangis ketika mereka sakit, kita menangis. Apalagi ketika Tuhan memvonis, Tuhan memutuskan untuk panggil pulang orang-orang yang kita kasih, pasti kita menangis luar biasa. Rasa kehilangan, rasa duka cita yang luar biasa. Atau bahkan ketika keluarga atau saudara-saudara kita, orang-orang terkasih kita sudah ada di peti ya, pernah mengalami mau tutup peti, lalu rasanya mau terjun masuk dalam peti sama-sama dengan orang-orang yang kita kasih. Tapi apakah kita bilang, keluar saja, Tuhan kasih dia hidup dan saya mati ganti dia untuk masuk dalam peti? Tapi perjuangan untuk merasakan bahwa kehilangan yang luar biasa itu terjadi. Kalau kita antar mereka, peti sudah tutup dan kita antar sampai ke liang pemakaman terakhir. Dan ketika peti diturunkan, kemudian tanah ditutup dan kemudian kerans bunga diletakkan. Lalu kemudian kita kembali untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Tapi tidak ada yang namanya kita bisa ganti orang yang mati lebih dahulu daripada kita. Tapi berbeda yang terjadi dengan Yesus Kristus. Dia memutuskan untuk mengambil jalan kematian, menggantikan kita yang seharusnya ada di salib, yang seharusnya mati karena dosa dan pelanggaran kita terhadap hukum-hukum Allah. Tapi dia menghidupkan kita. Dia memberi kesempatan untuk kita terus hidup menjalani hari-hari hidup ini. Dan dia mati ganti kita. Dia yang ada dalam jalan Via Dolorosa. Dia yang ada di tiang kayu salib. Dan dia yang ada di dalam pekuburan batu, kubur batu itu. Untuk meyakinkan setiap umat manusia bahwa Natal itu bukan saja sekedar proses dia datang ke dunia lahir sebagai seorang bayi biasa. Tapi dia akan menjalani proses kehidupan sampai pada titik di mana dia menggantikan kita untuk ada di salib, bahkan mati demi pengampunan dosa yang dia berikan untuk kita. Bahkan ada hal yang menarik Bapak Ibu. Ketika kita baca firman Tuhan tadi, bahkan di dalam seluruh pasal 26 Injil Matius, ada hal yang menarik yang ditulis oleh Matius berbeda dengan Injil Lukas, Yohanes, dan juga Markus. Bapak Ibu kalau baca, yang di dalam Injil Matius pasal 26 itu ada terjadi beberapa hal yang sebetulnya mendukacitakan hati Tuhan Yesus Kristus.
Bahkan ketika dia bilang dia akan melaksanakan perjamuan kudus, akan ada orang yang akan menyerahkan dia, Yudas. Kemudian ayat berikutnya, ayat 30 dan ayat selanjutnya itu dikatakan akan ada orang yang menyangkal dia. Siapa yang menyangkal? Simon Petrus. Bahkan dalam peristiwa-peristiwa selanjutnya, dia mengalami keganasan perlawanan antara kemanusiaan dan kealahannya di Getsemani. Itu ada di pasal 26. Lalu kemudian pada akhirnya ketika keluar dari taman Getsemani, dia ditangkap. Dan kemudian Petrus benar menyangkal dia. Dan peristiwa itu ditulis sepenuhnya di pasal 26. Kenapa rentetan ini ditulis oleh seorang Matius? Ini menyaksikan bahwa ternyata perjalanan untuk proses kematian Yesus Kristus itu bukan sekedar dia jalani begitu saja. Tapi ada peristiwa yang harus dia lewati secara pergumulan pribadi. Dia harus berhadapan dengan orang-orang yang dekat sekali dengan dia. Orang-orang yang dia sudah anggap murid. Orang-orang yang sudah anggap teman. Orang-orang yang dia sudah anggap sahabat. Tapi dia merasa bahwa hal itu harus terlewati demi menggantikan saudara dan saya ada dalam sebuah keputusan kematian kekal. Karena di salib itu kematian kekal diganti dengan kehidupan kekal, yaitu dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa perjamuan kudus ini dilaksanakan? Memang ada beberapa hal yang mendasari. Mari kita tahu bersama supaya ketika kita melaksanakan perjamuan kudus, kita tidak hanya tahu bahwa ya karena Yesus sudah mati, bangkit, jadi kita harus merayakan kematian dan kesengsaraan bahkan kebangkitannya. Sebetulnya tidak hanya sebatas itu, tapi sebetulnya dari nenek moyang bangsa Israel, sejarah ini sudah berlaku dan kemudian diturun-temurunkan bagi setiap gereja yang melakukannya sampai pada saat ini. Bapak Ibu, oleh karena itu hal yang pertama yang penting mengapa perjamuan kudus dilaksanakan. Tadi firman Tuhan mengatakan perjamuan malam. Mengapa Yesus melaksanakan? Karena Yesus beragama Yahudi. Yahudi adalah bagian keturunan dari Israel. Yesus mengerti tradisi, tapi tradisi yang benar untuk memperingati sebuah sejarah besar, yaitu ketika orang Israel dituntun oleh Allah keluar dari tanah perbudakan. Kurang lebih 430 tahun mereka menjadi budak di Israel. Ketika mereka menjadi budak, pastinya sesuatu yang sangat diharapkan, yang penting sekali, yang utama sekali, yang menjadi harapan yang mereka sampaikan kepada Allah adalah pembebasan. Mereka harus bebas dan keluar dari tanah perbudakan. Mereka tidak ingin menjadi budak terus-menerus. Dan pada akhirnya dibawa ke kepemimpinan Musa, mereka keluar dari Mesir. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka melewati begitu banyak pergumulan. Tetapi mereka selalu mengingat tentang bagaimana mereka keluar dari tanah perbudakan. Dan kalau mereka bisa keluar, mereka bisa bebas dari perbudakan, bukan karena mereka, tapi karena Allah yang memutuskan sudah selesai perbudakan mereka di Mesir. Dan mereka harus mengalami pembebasan. Meskipun Israel banyak yang tidak mengingat, dan pada akhirnya mereka mati di padang gurun. Hanya sisa Israel saja yang masuk sampai ke tanah Kanaan. Tapi bukan itu saja. Ada hal yang kedua yang penting adalah perjamuan kudus adalah sebuah peringatan dan sebuah ketetapan. Makanya firman Tuhan tadi katakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, itu menjadi sebuah perintah yang Yesus turunkan, yang Yesus teruskan kepada murid-murid, dan kemudian akan diteruskan kepada seluruh pelayanan gereja-gereja yang hidup di muka bumi ini. Dengan demikian Bapak Ibu, perjamuan kudus bukan saja sebuah sejarah, tapi perjamuan kudus merupakan sebuah perintah atau ketetapan yang Yesus berikan kepada semua orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, materi dalam perjamuan kudus ini sebenarnya ada beberapa ya, tetapi ada dua hal yang penting, yaitu ada anggur dan ada roti. Bapak Ibu, mungkin kita selalu berpikir ada roti yang pakai ragi dan ada roti yang tidak menggunakan ragi. Dan yang digunakan dalam setiap perjamuan kudus adalah roti tanpa ragi.
Mengapa roti tidak beragi? Karena ternyata ragi itu, kalau bagi orang Israel itu melambangkan dua hal. Yang pertama, ragi itu menghubungkan dengan gejala-gejala kebusukan, di dalam artinya bahwa tidak boleh ada pencampuran kepercayaan. Kalau kita percaya kepada Allah, maka kepercayaan kepada Allah saja, dan tidak boleh ada pencampuran dengan agama-agama kafir yang lain. Jadi kalau kita benar-benar sungguh percaya, maka percayalah kepada Allah saja. Jadi kalau yang menggunakan ragi itu berarti ada pengaruh, ada masukan, sesuatu yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang tidak sesuai dengan aturan-aturannya Tuhan. Sehingga dengan demikian peringatan yang diberikan adalah roti tidak beragi. Saya kemudian mencari hosti ini beragi atau tidak. Ternyata hosti ini pun dalam proses pembuatannya tidak ada campuran ragi sama sekali. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ketika kita menikmati roti tanpa ragi, itu yang dimaksudkan adalah bagaimana kita benar-benar meletakkan kepercayaan kita sungguh kepada Allah tanpa pencampuran-pencampuran dari hal-hal yang bisa membusukkan iman kita, hal-hal yang bisa membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak tulus kepada Allah. Harus tulus mempertahankan secara pribadi kehidupan kita kepada Allah. Itu roti. Kemudian hal yang kedua itu anggur. Bapak Ibu, anggur ini nanti ada yang bilang ya, kita minum anggur saja. Karena Yesus juga kan dan murid-murid kan minum anggur. Jadi kita minum anggur juga tidak apa-apa kok. Ya, Yesus bilang tambahkanlah sedikit anggur. Tapi kan sebetulnya kita mesti tahu anggur yang digunakan ini anggur yang mana. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam Alkitab itu ada anggur-anggur yang disebut anggur-anggur, itu ada 4 jenis anggur. Yang pertama, itu sari buah anggur tapi sudah difermentasi, namanya yain. Ini untuk pengetahuan kita aja, tidak apa-apa, mungkin kita tahu saja. Kemudian yang kedua, ada buah anggur yang baru selesai dituai, namanya tiros, bukan tirosa, namanya tiros. Itu anggur yang baru dituai. Kemudian ada minuman anggur yang benar-benar sangat memabukkan, yang pernah diminum oleh Lot dan anak-anaknya. Itu namanya sekar, bukan sekar tapi sekar. Dan kemudian anggur yang terakhir itu yang tadi disebutkan di ayat paling terakhir, di ayat 29 dikatakan, hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru. Pokok anggur itu namanya oinos. Oinos itu pokok anggur. Dan oinos itu yang kita gunakan di dalam perjamuan kudus. Tanpa fermentasi, anggur murni. Dan anggur ini kemudian ketika oinos dilambangkan berarti bukan sekedar anggur buah, tapi anggur itu dilambangkan menjadi darah, hasil darah yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah bagi kita untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ketika kita makan roti dan minum anggur ini bukan sekedar sebuah tradisi yang diturun-temurunkan, tetapi ini merupakan sebuah refleksi penting dalam kehidupan kita, bahwa ternyata ada pribadi yang suci dan kudus yang mau menggantikan posisi kita dari kematian akan dosa menjadi sebuah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Nah dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan kemudian menyerahkan anggur dalam cawan kepada murid-muridnya, kira-kira ini menggambarkan apa? Ada nilai apa? Ada hal penting apa yang mau disampaikan bagi saudara-saudara dan saya ketika kita akan menikmati perjamuan kudus ini? Supaya ketika kita pulang dari sini, kita merasa bahwa ya, bagian nilai ini yang saya bawa setelah saya menikmati roti dan anggur yang adalah lambang dan tubuh dan darah Kristus. Nilai yang pertama adalah ternyata persekutuan di dalam perjamuan kudus adalah persekutuan sebagai keluarga Allah. Sekali lagi, nilai yang pertama dalam pelayanan persekutuan perjamuan kudus adalah nilai sebagai keluarga Allah. Kalau kita lihat murid-murid yang duduk makan bersama-sama dengan Yesus, mereka semua tidak satu keluarga. Mereka tidak satu gandum. Mereka tidak sedarah.
tetapi mereka ada di situ melambangkan bahwa mereka adalah keluarga Allah. Dan dengan demikian sebagai keluarga Allah, sangat ditekankan bahwa ketika anggur dibagikan, roti, kalau roti sekarang sudah dipecahkan ya. Kalau rotinya orang Yahudi itu dibakar roti besar, dan kemudian pemimpin perjamuan akan angkat roti besar mengucap syukur, baru dia akan patah roti besar itu. Patah, 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 dan kemudian hasil patahan-patahan itu yang akan dibagikan. Jadi dengan demikian ada sebuah rasa bahwa kita ini satu. Kita ini bisa berbeda marga, berbeda suku, berbeda daerah, berbeda bahasa, berbeda karakter, berbeda sifat, berbeda cara pikir, berbeda status, berbeda pendidikan, berbeda pekerjaan. Semua bisa berbeda. Tapi kita berasal dari tubuh yang satu, yaitu tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dan ini tidak bisa dipecah-pecahkan hanya karena alasan perbedaan itu. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, ketika duduk makan bersama-sama, hari ini kita tidak ada di satu meja, tapi dari meja yang satu akan melayani semua bersama-sama. Ketika makan bersama-sama, maka tidak boleh ada permusuhan di antara orang saudara. Ketika duduk makan bersama-sama, tidak boleh ada yang baku marah antara orang saudara. Ketika duduk makan bersama-sama, tidak boleh ada lain tidak suka lain di antara orang saudara. Ketika duduk makan sama-sama, tidak boleh ada yang babakalahi satu dengan yang lain antara orang saudara. Sehingga dengan demikian, mari kita periksa hati. Kita yang akan duduk makan sama-sama dari satu meja perjamuan Tuhan, mari kita periksa hati. Bagaimana hubungan adik kakak? Bagaimana hubungan suami istri? Ada baik atau tidak baik? Bagaimana hubungan antara mertua dan menantu? Baik atau tidak baik? Bagaimana hubungan antara orang tua dan anak? Baik atau tidak baik? Bagaimana hubungan kita satu dengan yang lain? Baik atau tidak baik? Maka dengan demikian, kalau ada hal yang belum beres di hati, berarti kita makan roti dan minum anggur hanya sebuah kepalsuan saja. Maka harus ada proses pemberesan dan penyelesaian terhadap apa yang belum selesai dalam hubungan kekeluargaan itu, supaya ketika kita makan roti dan minum anggur yang berasal dari satu tubuh Kristus, bahwa kita adalah keluarga dalam Tuhan, itu tidak akan mendatangkan kepalsuan dalam kehidupan kita ketika kita makan bersama dari meja persekutuan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang pertama. Kemudian kalau kita sudah periksa hati, maka hal yang kedua adalah kita benar-benar harus mengakui bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Harus ada sebuah pengakuan. Kita periksa hati, apakah kita datang di sini hanya sekedar memenuhi undangan pelayanan? Apakah kita datang di sini hanya sekedar memenuhi sebuah tanggung jawab rutinitas awal tahun untuk perjamuan kudus? Ataukah kita datang dengan sebuah kepercayaan dan keyakinan bahwa ya, di salib itu yang tergantung itu, Dia yang mati untuk menggantikan saya. Dan saya percaya akan hal itu. Sehingga dengan demikian tidak ada hal apapun di dunia ini yang bisa meruntuhkan, mengganggu iman percaya saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena sekali lagi saya bilang, agama tidak pernah menjanjikan jalan keselamatan. Jadi orang Kristen dibaptis jadi agama Kristen itu tidak akan menjanjikan keselamatan bagi setiap orang Kristen. Tapi hidup yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah, percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mengantarkan perjalanan hidup ini penuh dengan hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang akan membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dengan demikian, untuk apa kita ikut perjamuan kudus kalau nanti pada waktunya kita tidak bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga? Berarti ini hanya sebuah rutinitas saja. Tapi saya percaya ketika kita datang di sini, kita mendapatkan sebuah rahasia bahwa keselamatan itu hanya
keselamatan itu hanya datangnya dari Tuhan Yesus Kristus saja. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita benar-benar sudah mempercayakan kehidupan kita kepada Allah, maka ada hal yang penting bahwa kita juga harus memeriksa diri kita. Apakah dalam diri kita hanya benar-benar memuji Tuhan, ataukah ada hal-hal yang lain yang mengganggu, yang bisa mengganggu iman kita kepada Tuhan? Ada pemujaan-pemujaan terhadap berhala-berhala, ada hal-hal yang kita pakai untuk membatasi kita dengan Tuhan, ada hal-hal yang mungkin saja bisa menjadi penghalang kita bisa melakukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Contoh, kalau cari kerja tidak dapat, maka harus menggunakan cara-cara yang salah. Kalau tanya nona tidak mau, maka harus pakai pakai pakatan. Kalau orang Ambon bilang pakatan, kalau orang Kupang bilang apa? Obat nona gitu ya. Atau pakai leu-leu ya, atau pakai sesuatu yang benar-benar bisa menolong dan merasa bahwa itu bisa bantu kita. Karena kuasa Tuhan belum bekerja, maka kita mempercepat kuasa Tuhan. Jadi kalau tanya nona tidak mau, sekarang kan tanya nona langsung saya dulu mesti pakai surat tanya, tunggu surat balas ya, tunggu surat balas lama ini kayaknya nona sih mengaku ini. Daripada pindah ke lain hati, makanya dukun bekerja saja, obat nona bekerja, dan kawan-kawan bekerja. Tapi sekarang dunia sudah terang lah, tidak usah pakai begitulah. Style sedikit saja meskipun tidak kerja, pakai sepatu gagah, rambut pemet mantap, tanya nona itu kayaknya dia penggaji mantap, dompet tebal, mengaku saja. Tidak usah pakai obat nona, pakai gaya style sedikit saja, sudah aman toh nona semau. Tapi ini bukan sekedar soal itu. Ini soal bagaimana kita menyerahkan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, dan tidak boleh ada hal yang bisa mempercepat keputusan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu menjadi satu-satunya jalan berkat dalam kehidupan kita. Dengan demikian, ketika perjamuan kudus dilaksanakan hari ini, maka ini harus menjadi tanda menyemangati kita, memberi semangat baru kepada kita, membuat kita lebih luar biasa lagi dalam menjalankan semua tanggung jawab kita sepanjang tahun 2023. Supaya ketika kita mulai malas, ketika kita mulai putus asa, ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa bahwa pergumulan ini kok besar sekali, kok luar biasa sekali, kita merasa bahwa ada satu pribadi yang lebih dulu menanggung semuanya, sampai disalib untuk menggantikan kita, bahkan mati saja dia mau. Itu berarti berkat-berkat yang luar biasa sepanjang tahun 2023. Bukan dengan rancangan kita, tapi sesuai dengan rancangan Tuhan. Dia pasti merancangkan hal yang tidak bisa digagalkan oleh siapapun di muka bumi. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara, ada hal ketika kita benar-benar menjadi pribadi yang sungguh-sungguh merasa bahwa kita tidak pernah melangkah sendiri, kita tidak pernah berjalan sendiri. Karena ketika Yesus sudah mati, Yesus naik ke surga, ada Roh Kudus yang Ia kirimkan untuk menemani, itu bahasanya ya, temanmu. Roh Kudus menjadi temanmu, Roh Kudus menjadi sahabatmu, Roh Kudus menjadi penolongmu, Roh Kudus menjadi penghiburmu. Dan itu ada bersama-sama dengan kita menjalani sepanjang tahun 2023 ini. Dan dengan demikian, kalau kita mau menikmati bagian itu, maka kita harus ada pada sebuah pengakuan bahwa Dia satu-satunya Tuhan, Dia satu-satunya Allah, Dia satu-satunya Juru Selamat, Dia satu-satunya yang terbaik yang bisa kita andalkan, yang bisa kita harapkan. Kalau kita andalkan dunia, kalau kita andalkan dan harapkan orang lain, manusia mungkin kita bisa kecewa. Tapi kalau kita andalkan dan mengharapkan Allah dalam kehidupan kita, saya pastikan dan saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara punya pengalaman iman dan kesaksian yang luar biasa di tahun-tahun yang lalu pun memastikan bersama dengan Dia tidak pernah mengecewakan setiap orang yang berharap kepadanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian nilai yang terakhir dari perjamuan kudus di saat ini adalah perjamuan kudus harus dilaksanakan terus-menerus.
Terus menerus itu bukan berarti harus dilaksanakan setiap minggu. Ada gereja yang melaksanakan setiap awal bulan, ada gereja yang melaksanakan setiap minggu, tapi kita melaksanakan 3 bulan sekali, atau setiap 1 tahun itu 4 kali kita laksanakan. Ini sebagai tanda bahwa ternyata ini merupakan sesuatu yang bukan biasa, tapi sesuatu yang istimewa. Ini bukan sesuatu yang gampang-gampang saja, tapi ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan izinkan supaya terus-menerus dilakukan supaya tidak lupa. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ketika kita ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus ini, maka kita harus ingat bahwa ini merupakan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan supaya kita terus ingat dan terus ingat tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, keselamatan Tuhan, semua hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita duduk di sini, kita ingat kembali karya besar Tuhan yang sudah Tuhan lakukan bagi kehidupan saudara-saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian mari kita belajar ketika kita sudah melakukannya terus-menerus, maka kita harus menjadi saksi. Kita tidak hanya melakukan saja. Setiap orang Kristen harus sampai pada titik dia harus menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Dia harus berani untuk menyaksikan bahwa kalau saya masih ada sampai saat ini, kalau rumah tangga saya masih diberkati, pekerjaan saya masih diberkati, saya masih sehat, saya masih kuat, pelayanan ini masih ada dan sangat luar biasa Tuhan pakai, maka dia harus bersaksi bukan karena saya, tapi karena Yesus Kristus yang menjadi pribadi, menjamin dan membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ketika bagian-bagian itu kita sudah lakukan, maka mari kita siap untuk ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus di hari